Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fakrul Razi SPD MSI PhD selaku dosen pengampu pada mata kuliah termodinamika pada saat sekarang ini. Nah, baiklah kami kelompok 3 yang beranggotakan rekan saya Jihan Amelia Putri dengan NIM 2103466 dan rekan saya Rika Yuli Farma dengan NIM 2103411 dan saya sendiri Sri Anggraini dengan NIM 19034131. Oke, baiklah pada kali ini kami akan mempresentasikan PPT kami yaitu yang berjudul penerapan termodinamika pada microwave sederhana. Nah, terlebih dahulu kita lebih mengetahui sejarah microwave. Nah, oven microwave secara tidak sengaja ditemukan oleh penemunya, yaitu Percy LeBaron Spencer, di mana seorang penemu hebat ini berada di Amerika yang telah memiliki 120 paten untuk penemuan tersebut. Penemuan itu bermula ketika ia masih bekerja di Badan Pertahanan Raytheon pada tahun 1945. Ketika ia menyelidiki sifat-sifat radar dan tiba-tiba menemukan kulkas atau manetron yang berfungsi, dia menemukan coklat leleh di saku celananya. Nah, disitulah dia mulai meneliti penggunaan gelombang mikroradar untuk memanaskan makanan. Nah, pada oven microwave generasi pertama ini memiliki berat sekitar 400 kg, di mana seukuran lemari es. Dengan bobot seperti itulah, penggunaan di rumah tidak memungkinkan. Jadi, oven microwave hanya digunakan di pesawat pada saat itu dan bejana yang berguna untuk memanaskan makanan dengan lebih mudah dan tepat. Nah, hubungan termodinamika dan microwave merupakan alat elektronik dapur yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang tersebutlah berfungsi untuk memanaskan dan memasak makanan. Pada tombol knob pada pengaturan microwave juga lebih sederhana dan biasanya hanya terdiri dari pengaturan waktu dan besar kecilnya panas. Termodinamika terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu termodinamika dan dinamika. Nah, pada kalor dapat diartikan sebagai panas, sedangkan dinamik adalah ilmu yang berkaitan dengan gerak atau celah anak tangga. Termodinamika merupakan sebagai studi tentang bagaimana panas berperilaku, sifat panas, penyebab panas, dan penggunaan panas. Atau cara lain untuk mengartikannya adalah bahwa termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara panas dan kerja yang menyebabkan perubahan materi. Jika berbicara tentang ilmu termodinamika, maka perlu dikualifikasikan istilah kalor agar dapat memperoleh gambaran yang menarik kesimpulan. Panas sebagai bentuk energi. Nah, selanjutnya jenis-jenis microwave yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jihan. Kepada Jihan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu jenis-jenis microwave. Yang pertama ada basic microwave. Basic microwave adalah oven microwave yang paling umum digunakan untuk memanaskan makanan dingin dan beku. Namun, kekurangan alat ini adalah tidak bisa memasak dan memanggang makanan. Yang kedua ada solo microwave, yaitu pengoperasian oven microwave ini hampir sama dengan oven microwave basic. Namun bedanya, gelombang panas alat ini lebih tinggi, jadi Anda tidak hanya bisa memanaskan, tetapi juga memasak, misalnya mie instan dan sup. Selanjutnya, komponen microwave sederhana. Oven microwave terdiri dari 3 komponen utama, yaitu magnetron, pandu gelombang, dan driver gelombang mikro. Adapun fungsi komponen-komponen tersebut adalah: 1. Magnetron adalah jantung dari oven microwave. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengubah energi listrik menjadi radiasi gelombang mikro. Yang kedua, waveguide adalah komponen untuk melakukan gelombang mikro. Tabung gelombang mikro terbuat dari bahan konduktif. Yang ketiga, komponen helix ini adalah penggerak gelombang mikro dan menyebarkan gelombang mikro dalam oven gelombang mikro. Komponen ini biasanya dipadukan dengan piringan berputar sebagai pengganti alas umpan. Kombinasi baling-baling dan pelat putar ini memastikan makanan dimasak lebih merata. Berikut alat dan bahan microwave sederhana, yaitu ada kardus bekas, dinamo, LED, saklar switch on off, lem tembak, gunting,
karet gelang, cutter, dan lem Korea. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya, Jihan Amelia. Selanjutnya prinsip kerja microwave yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rika. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja microwave. Ada dua konsep fisika yang menjadi dasar dari penggunaan gelombang mikro untuk memanaskan suatu benda. Kedua konsep ini yaitu, yang pertama adalah radiasi gelombang. Oven microwave menggunakan gelombang radio 2,5 GHz untuk memanaskan makanan. Gelombang merambat dengan radiasi. Yang kedua yaitu pemanasan dengan dielektrik. Sebuah fenomena di mana gelombang radio memanaskan bahan dielektrik. Zat tersebut berupa lemak dan gula. Jenis material ini erat kaitannya dengan frekuensi radio 2,5 GHz. Bahan-bahan ini menyerap gelombang radio pada frekuensi ini. Hal ini menyebabkan atom-atom dalam materi berputar dan bertabrakan satu sama lain. Panas yang dihasilkan di sini sehingga makanan yang sebelumnya dimasukkan ke dalam microwave bisa menjadi panas atau hangat. Selanjutnya adalah cara kerja microwave. Yang pertama, magneton menghasilkan gelombang mikro, kemudian gelombang mikro akan diarahkan oleh antena di bagian atas magneton ke waveguide. Waveguide kemudian mentransmisikan gelombang mikro ke perangkat seperti kipas yang disebut stirrer. Kemudian stirrer menyebabkan gelombang mikro di ruang oven. Menyebarkan gelombang mikro ini kemudian dipantulkan oleh dinding di dalam oven dan diserap oleh molekul makanan. Yang kedua yaitu gelombang mikro dapat berinteraksi dengan senyawa yang memiliki momen dipol seperti air. Karena setiap gelombang memiliki medan listrik dan komponen medan magnet atau medan-medan positif dan negatif, molekul makanan didorong kembali dan sebaliknya sebanyak 2 kali kecepatan frekuensi gelombang mikro, yaitu sekitar 2,45 hingga 4,9 juta kali per detik. Gerakan molekul ini menciptakan panas, sehingga sebagian besar makanan memiliki kandungan air yang besar. Microwave bisa memanaskan dengan cepat. Yang ketiga yaitu keterkaitan ilmu termodinamika dengan oven microwave ada pada pembahasan kapasitansi kalor. Kapasitas kalor gas adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius. Untuk volume tetap disebut Cv dan untuk tekanan tetap disebut Cp. Secara matematis, kapasitas kalor C dinyatakan dengan persamaan C sama dengan Q per delta T. Selanjutnya, pada gas, perubahan suhu dapat dilakukan dengan proses isobarik atau proses isokorik. Dengan demikian, kapasitas kalor gas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap atau Cp dan kapasitas kalor pada volume tetap atau Cv. Perumusan kedua pada kapasitas kalor tersebut secara sistematis dapat dituliskan dengan Cp sama dengan Qp per delta T dan Cv sama dengan Qv per delta T. Selanjutnya pada oven microwave energi listrik diubah menjadi energi gelombang mikro. Energi gelombang mikro akan diubah menjadi panas pada molekul makanan yang akan dipanaskan. Alat-alat ini melibatkan proses isobarik yaitu termodinamika, yaitu proses termodinamika di mana selama proses kerja delta P sama dengan min 0 atau konstan.
Hal ini disebabkan karena tekanan udara di dalam oven microwave tetap konstan sementara makanan dipanaskan. Alat memasak yang serupa dengan memanfaatkan proses isobarik adalah panci dan wajan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan microwave. Microwave memiliki beberapa kelebihan, diantaranya waktu pemanasan yang cepat, sehingga makanan akan lebih mudah untuk diolah. Yang kedua, panas dapat merata ke seluruh bagian penghangat makanan. Dan yang terakhir adalah nyaman untuk menggunakan waktu, sehingga secara efektif. Selain itu, microwave juga memiliki kekurangan, yaitu menggunakan microwave membutuhkan energi listrik yang besar. Yang kedua, mengambil resiko jika tidak mengerti cara menggunakannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Rika. Baiklah, kali ini kami akan mendapatkan kesimpulan dari materi kami pada kali ini, yaitu di mana dari microwave sederhana dapat kita pahami bahwa sesuai dengan pernyataan pada hukum 1 termodinamika, di mana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk lain. Pada oven microwave, energi listrik diubah menjadi energi gelombang mikro. Kemudian energi gelombang mikro ini akan diubah menjadi panas pada molekul makanan yang dipanaskan. Pada microwave sederhana juga terlibat salah satu proses termodinamika, yaitu proses isobarik, di mana proses tersebut merupakan suatu proses perubahan dalam keadaan gas pada tekanan tetap, yaitu delta P sama dengan 0 atau konstan, yang dimana hal ini disebabkan karena tekanan udara di dalam oven microwave tetap konstan selama makanan dipanaskan. Oke, baiklah, hanya itu yang dapat kami simpulkan dan kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.